Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Bu Grace di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua kali ini Bu Grace akan mengajak kalian tur. Tapi tur kali ini Bu Grace akan mengajak kalian ke lab IPA Fisika. Supaya tidak membuang-buang waktu yang lama, yuk kita ke lab fisika. Sekarang Bu Grace akan menunjukkan kalian alat ukur. Nah, kalau pertemuan yang pertama kemarin Bu Grace kan mengenal alat ukur dalam bentuk gambar. Sekarang Bu Grace akan menunjukkan kalian alat ukur fisiknya seperti apa, bentuknya seperti apa. Yang pertama yaitu alat ukur besaran panjang. Kemarin alat ukur besaran panjang ada penggaris. Nih, penggaris. Penggaris kalian sudah tahu semua. Yang berikutnya alat ukur panjang dengan menggunakan jangka sorong. Nih, gambarnya atau bentuk fisiknya seperti ini. Yang berikutnya alat ukur panjang menggunakan micrometer scope. Nih, bentuk fisiknya. Yang berikutnya, yang kedua, nama besaran yang kedua yaitu massa. Alat ukurnya yaitu menggunakan neraca Ohaus. Neraca Ohaus yang model baru ini gambarnya atau bentuk fisiknya seperti ini. Sedangkan bentuk lamanya seperti ini. Ini semua namanya neraca Ohaus. Yang berikutnya nama besaran waktu. Kita bisa menggunakan alat ukur stopwatch. Ini yang model lama. Kalau yang di sebelahnya itu model barunya. Yang berikutnya ada nama besaran suhu, yaitu alat ukurnya termometer. Nih, bentuk dari termometer seperti nih. Ini termometer alkohol. Sering kita gunakan dalam percobaan. Termometer dari alkohol berapa, termometer dari air berapa, bisa kita ukur pakai termometer ini. Untuk termometer suhu badan, termometer raksa, termometer dinding atau ruangan, nanti kita bisa lebih jelasnya di materi tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Oke, sekian untuk alat ukur secara real dan bentuk fisiknya. Sekarang Bu Grace fokusnya ke alat ukur panjang menggunakan penggaris. Nih, yang kedua jangka sorong. Di pertemuan kedua ini Bu Grace akan fokus bagaimana sih cara mengukur panjang menggunakan micrometer scope ini. Oke, mari kita simak di video berikutnya. Di depan ini sudah ada alat ukur jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat pengukur panjang yang biasanya digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Penemu pertama atau yang menemukan pertama jangka sorong itu adalah seorang ahli teknik yang mana dia berkebangsaan Prancis. Namanya yaitu Pierre Vernier. Ini yang pertama kali menemukan jangka sorong. Oke, itu pengenalan mengenai jangka sorong. Sekarang kita akan mengenali bagian-bagian dari jangka sorong. Oke, bagian yang pertama itu ada rahang dalam. Yang kedua
ada rahang luar. Oke, saya tulis dulu ya. Yang bagian atas itu namanya rahang dalam. Rahang dalam. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Sedangkan yang bagian bawah ini itu rahang luar. Rahang luar. Kalau tadi rahang dalam mengukur diameter dalam, berarti kalau rahang luar dia fungsinya mengukur diameter luar. Luar suatu benda. Oke. Rahang itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya rahang tetap dan ada yang namanya rahang gerak atau rahang geser. Rahang tetap itu yang mana? Rahang tetap ini yang bagian ini. Sedangkan rahang gerak atau rahang geser itu yang bagian sini. Yang ini ya. Kenapa dikatakan dengan rahang tetap, rahang gerak? Nah, dikatakan rahang tetap karena dia selalu tetap. Nih. Nanti kalau untuk rahang gerak atau rahang geser, dia bisa digeser-geser. Nah, contohnya gini. Nah, makanya dia dinamakan rahang geser. Oke. Saya tulis dulu ya. Karena ini bagian rahang tetap, itu kan ada bagian atas, bagian bawah. Nah, yang ini berarti rahang tetap atas. Sedangkan yang bagian ini rahang tetap bawah. Begitu juga dengan yang bagian ini. Ini rahang apa tadi? Gerak atau geser sebelah atau di bagian bawah. Sedangkan yang di atas, yang ini ya, nih. Rahang geser atas. Oke, itu untuk rahang. Sekarang bagian jangka sorong yang berikutnya ada pengunci. Nih, pengunci. Pengunci ini fungsinya adalah untuk mengunci suatu benda ketika benda itu sudah tepat. Nanti kita akan praktekkan. Saya tulis dulu. Ini yang tombol atas itu pengunci. Pengunci. Fungsinya untuk mengunci suatu benda ketika sudah tepat untuk diukur.
Bagian berikutnya yaitu alat penahan. Nih, alat penahannya yang ini. Alat penahan ini fungsinya untuk menahan suatu pergeseran. Untuk menahan pergeseran. Nah, bagian yang berikutnya yaitu yang bagian belakang sini. Ini namanya tangkai kedalaman. Tangkai kedalaman. Sini aja ya. Tangkai kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Suatu benda. Sekarang hal yang paling penting. Nah, ini harus kalian perhatikan baik-baik. Hal yang paling penting di jangka sorong itu ada yang namanya skala utama dan skala nonius. Skala utama dan skala nonius. Skala utama letaknya yang mana? Letaknya yang bagian ini, yang atas. Bagian yang atas. Nah, ini yang bagian atas. Dari 0 sampai 6 kalau dalam incinya. Tapi kalau dalam sentimeter dari 0 sampai 15 sentimeter. Skala utama. Nih. Skala utama. Terus yang kedua ada skala noniusnya. Ini skala noniusnya. Nih bagian ini. Nih dari 0 sampai angka 10. Di mana pada jangka sorong ini ketelitiannya 0,05 mm. Nah, nanti Bu Grace akan menjelaskan untuk skala utama dan skala nonius secara detailnya lagi nanti di video berikutnya ya. Bu Grace akan menjelaskan dulu bagian-bagiannya. Ini tadi skala nonius. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana kita mengukur diameter dalam suatu benda, diameter luar suatu benda, dan kedalaman suatu benda. Supaya kita ada bayangan, ada gambaran, kalau mengukur rahang dalam itu menggunakan yang mana? Yang bagian jangka sorong yang bagian mana? Diameter luar itu yang menggunakan bagian jangka sorong yang mana? Nah, ini Bu Grace akan menjelaskannya. Sekarang kita harus mengetahui dulu tujuan kita ini mau mengukur apa. Nah, yang pertama misalnya kita mau mengukur diameter dalam dari gelas ukur ini. Kita harus tahu diameter atau bagian dalam dan bagian luar dari gelas ukur ini. Nah, kan kita tahu bagian dalamnya kan ini, ya kan? Bagian dalam. Bagian luarnya kan berarti kan yang ini, ya kan? Nah, yang pertama kita tujuannya mau mengukur diameter dalam. Diameter dalam dari gelas ukur ini. Berarti kita tadi menggunakan rahang dalam. Rahang dalam itu yang mana di jangka sorong tadi? Nah, ini rahang dalamnya. Bu, cara letakannya bagaimana? Oke, cara letakannya itu kamu letakkan ini ke gelas ukurnya bagian dalam. Jadi bukan bagian luar ini gini, bukan. Jadi rahang dalamnya itu gini. Oke, kamu paskan
agar dia tepat atau sudah istilahnya sudah menempel lah. Nih. Oke, sudah ya. Ini sebagai ini tadi alat penahan. Dimana tadi fungsinya untuk menahan pergeseran. Ketika kamu mau menggeserkan sesuatu berarti ke depan, ke belakang gitu ya. Oke. Tadi ini belum tepat. Coba saya tepatkan lagi. Nah, sudah nih. Oke, kalau sudah silakan dikunci. Dikuncinya sudah. Oke, sudah terkunci. Kalau sudah, berarti kita keluarkan. Kita lihat hasil pengukurannya bagaimana. Untuk hasil pengukurannya, nanti Bu Grace akan menjelaskannya bagaimana cara menghitungnya. Nanti di video berikutnya. Yang berikutnya Bu Grace akan menjelaskan dulu bagaimana ketika kita tadi mau, yang kedua bagaimana kita mau mengukur diameter luarnya. Diameter luar dari ini, dari gelas ukur ini. Ya, tadi untuk mengukur diameter luar itu pakai rahang luar. Rahang luar itu yang mana? Pada jangka sorong rahang luar kan yang ini, ya kan? Yang ini tadi. Nanti ketika ada soal rahang luar itu yang mana, rahang dalam itu yang mana, jadi sudah tahu ya. Oke, kita letakkan rahang luar ini ke bendanya. Oke, ini kan belum. Jadi bukan gini lagi, bukan. Kan tadi kita mau mengukur diameter luarnya. Kita geserkan ini. Kita geserkan. Maaf ya, ini tangannya Bu Grace licin. Oke, belum pas. Belum pas. Oke, Bu Grace tadi ada ketinggalan. Jadi ketika kamu sudah mengukur diameter dalamnya, kamu buka kunci yang ini, tinggal geser ke kiri ke kanan. Nah, ini tadi Bu Grace mau mengukur diameter luarnya, diameter luar. Oke, ini sudah tepat ya, saya kunci. Nih. Oke, baru dilepas. Nah, baru kamu lihat hasilnya bagaimana. Nah, tadi kan Bu Grace sudah menjelaskan nanti hasil pengukurannya caranya bagaimana. Kenapa sih sampai hasilnya demikian? Nanti Bu Grace akan menjelaskan di video berikutnya. Yang ketiga ketika kita mau mengukur kedalaman suatu benda. Nah, kalau kedalaman kan berarti ini dalamnya berapa sih yang ini? Ini kan, dalam dari ini sampai ini, kebetulan kan ini alat gelas ukurnya kan di sini sudah ada, tapi kita mau membuktikan lagi. Nah, tadi ketika kita mau mengukur kedalaman, apa yang kita gunakan pada bagian jangka sorong? Yaitu bagian yang belakang ini, yaitu yang dinamakan tangkai kedalaman. Nah, coba kita praktekkan. Pertama-tama karena kita tadi sudah mengukur diameter luarnya, kita buka kunci yang ini. Nah, terus kita geser alat penahannya. Nah, jelas ya teman-teman? Oke, ini. Oke, sekarang kita mau mengukur tuh kedalaman dari gelas ukur ini. Oke. Oh, maaf. Oke. Harus sampai di tepatnya. Oh, terlalu ketinggian.
Udah. Oke, ini udah ya. Gimana ya ini ya? Oke, gini ya. Nih. Ini ya. Nih, kalau sudah sama kayak yang tadi. Ini penguncinya dikunci dulu. Dikunci biar ininya nggak geser-geser. Ini kan nggak geser-geser lagi. Nih, ini kan nggak geser-geser lagi. Tuh. Nah, karena kita sudah mengunci di sini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat tuh hasilnya berapa. Nanti di hasil pengukurannya saya akan menjelaskan di pertemuan atau di video berikutnya. Bukan di pertemuan berikutnya, nanti di video berikutnya setelah ini. Oke, paham? Paham ya? Nanti kalau belum paham, coba dicermati baik-baik, dipahami baik-baik. Kalau memang belum paham, baru silakan menanyakan ke Bu Grace. Sekian untuk bagian-bagian dari jangka sorong. Sekian dari bagian-bagian jangka sorong. Saya harap kalian bisa memahami dan menyimak baik-baik apa yang sudah Bu Grace sampaikan tadi, supaya nanti pada saat di video bagaimana cara mengukurnya, bagaimana kita menghitung hasil dari pengukurannya, nanti kalian bisa paham dan bisa lebih paham juga sih. Oke, sekian. Kemudian saya mengajak kalian untuk ke video berikutnya mengenai bagaimana cara menghitung diameter luar maupun diameter dalam dari suatu benda. Oke, sekian.